Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini membalas WA dari Pak Joni Arepo di Tangerang. Pak Joni Arepo di Tangerang, cepat saja ya. Pak Joni Arepo itu ngirim ke saya pengakuan iman rasuli. Terus saya disuruh bahas. Kalau lihat pengakuannya nih Pak Joni Arepo ini pasti dari gereja kurang iman, gitu. Pasti begitu, karena pasti dari gereja kurang iman, karena lihat pengakuan iman rasulinya ya. Pak Joni Arepo Tangerang, judulnya saya rubah ya Pak, pengakuan iman ngibuli. Lu kok ngibul Pak? Ya karena ini pengakuan iman ini mengibuli atau mendustai atau membohongi ya. Jadi bukan pengakuan iman rasuli, tapi pengakuan iman ngibuli. Ini mencomot-comot rasuli, seolah-olah ini rasul yang bikin. Rasul mana? Ya, nggak ada rasul bikin pengakuan iman seperti ini. Saya akan menyoroti 3 saja, cepat saja ya, Pak Joni Arepo. Pengakuan iman ngibuli, ya, ngibul ya. Nomor 1, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Ngibul ini pengakuan iman ngibuli. Mana ada Bapa yang Maha Kuasa? Nggak ada Bapa yang Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8, yang Maha Kuasa adalah Yesus, bukan Bapa. Ngibul dong Pak, ngibul ini pengakuan iman ngibuli. Tidak ada Bapa kok yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa adalah Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Khalik langit dan bumi. Mosok Bapa khalik langit dan bumi, ini ngibul. Pengakuan ngibul. Anda bayangin aja ya, Anda tangan kanan ditaruh di dada, pengakuan imanmu, nggak taunya ngibul. Pengakuan iman ngibuli. Khalik langit dan bumi itu Yesus ya. Kolose 1 ayat 16 ya. Wahyu 4 ayat 11, pencipta segala sesuatu itu Yesus, bukan Bapa. Ngibul dong Pak, ngibuli. Pengakuan iman ngibuli, bukan rasuli. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Tuhan kita, mosok Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Kalau sudah Kristus itu pasti roh. Kalau anaknya yang tunggal itu waktu Yesus jadi manusia di bumi. Ngibul dong Pak, ngibul. Yesus di surga itu roh ya. Ya, Wahyu 3 ayat 7 ya. Ya, Wahyu 2 ayat berapa ya? 2 ayat 19 gitu juga ada. Terus Wahyu 3 ayat 13 mungkin ya, ayat 22 ya. Coba dicek aja. Intinya begini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Roh itu adalah Yesus. Yesus itu roh. Kalau Anda sebut Yesus Kristus kok anaknya yang tunggal, sehingga seolah-olah pemahamanmu bahwa di surga itu Yesus masih jadi anak yang tunggal, masih jadi manusia, masih sujud doa pada Bapa. Ngibuli, pengakuan iman ngibul, bukan apalagi comot-comot rasuli lagi. Pengakuan iman ngibuli. Kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Mana ada Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Duduk di sebelah kanan Allah. Misalnya dalam Matius 26 ayat 64, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Enggak taunya yang Maha Kuasa Yesus sendiri. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19, enggak taunya Allah adalah Yesus itu sendiri. Wahyu 21 ayat 7. Ya, di surga hanya ada satu seorang yang duduk di tata surga, yaitu Yesus. Wahyu 4 ayat 2 ya, deskripsinya ayat 8 ayat 11. Very clear, tidak ada Yesus duduk di sebelah kanan Allah ya, tidak ada sama sekali. Ini pengakuan iman ngibuli ya, ngibul ya, membohongi jemaat. Bapa yang Maha Kuasa tadi kan sudah dibahas. Bapa yang Maha Kuasa itu ngibul ya, yang Maha Kuasa itu Yesus, tidak ada Bapa. Lalu dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Ini ngibul banget ini. Mosok Yesus datang dari surga untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, itu very ngibuli, bukan
pengakuan iman rasuli, ngibuli itu. Penghakiman terakhir itu terjadi di bumi baru. Bumi baru, langit baru. Itu penghakiman terakhir. Ya, masa menghakimi orang hidup dan yang mati datang dari sana, datang di bumi, ngibul itu, ya. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 itu terjadi di bumi yang baru setelah Yerusalem baru diturunkan dan neraka diciptakan. Ya, clear ya, Pak Joni Arepo di Tangerang ya. Ya mohon maaf Pak, pengakuan iman ngibuli bukan rasuli Pak. Ya, dari gereja kurang iman ya. Pak tobat Pak ya. Betapa Bapak puluhan tahun dari Kristen ya toh. Berdiri, saudara-saudara, mari kita berdiri, letakkan tangan kanan di dada. Mari kita pengakuan iman rasuli, enggak taunya pengakuan iman ngibuli. Comot-comot pakai kata rasuli biar seolah-olah itu rasul yang bikin. Ini cuman karangan manusia, Pak. Tidak ada di Alkitab dan ngibuli. Ya bertentangan semua dengan ayat-ayat Alkitab. Saya ulang sepintas, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa tidak pernah Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa adalah Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Kalik langit dan bumi, Bapa tidak pernah kalik langit dan bumi. Kalik langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Wahyu 4 ayat 11. Kolose 1 ayat 16. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal di surga, Yesus itu roh. Anak tunggal itu kalau di bumi dulu waktu jadi manusia, ya. Kemudian Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Tidak pernah ada Yesus duduk di sebelah kanan Allah ya. Satu-satunya yang duduk di tata surga adalah Yesus seorang. Wahyu 4 ayat 2 ya. Bapa yang Maha Kuasa itu juga ngibul ya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Itu juga ngibul. Penghakiman itu terjadi di langit baru, bumi yang baru. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Pak Joni Arepo Tangerang, padat, singkat dan clear. Tobat Pak, dimulai dengan baptisan. Ya, silakan. Tapi ya sekarang PSBB ya. Kalau pas lagi ada acara di hotel silakan ikut Pak ya, supaya selamat Pak. Kasihan Bapak. Ya. Puluhan tahun jadi Kristen mengimani seperti ini, apakah Anda pikir Anda masuk surga? Sorry Pak, kagak Pak. Bohong Pak, kalau Anda mengimani seperti ini Bapak masuk surga. Bohong, Anda sedang dikibuli. Iman, pengakuan imannya saja ngibul. Ya, benar nggak ini Pak? Bener, ngibulin bener. Cek aja pakai ayat Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum, segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya, amin.